Indonesia menyapa. Ya, selamat pagi pendengar. Di pukul 9.16 waktu Indonesia Barat, di hari ini Rabu 29 April 2020, seperti janji saya tadi, kita akan berbincang mengenai masalah pendidikan, tapi kali ini adalah mengenai implementasi Rekon atau Relawan COVID-19 Nasional yang ada di kemdikbud.go.id. Dan pendengar, seperti kita ketahui bersama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikjendikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menangani pandemi COVID-19 melakukan program relawan mahasiswa yang tengah dirancang melalui program daring atau program online diberi nama Relawan COVID-19 Nasional atau disingkat menjadi Rekon. Dan ini bisa diakses ya melalui di http atau https relawan.kemdikbud.go.id. Kami sudah tersambung dengan beberapa narasumber kami pagi hari ini. Kita akan telewicara online Zoom meeting dengan yang pertama adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam. Apakah sudah bergabung bersama kami Prof. Nizam? Selamat pagi Mbak Risti. Selamat pagi, apa kabar? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan selanjutnya juga ada Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa Profesor Aris Junaidi. Prof. Aris, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Risti. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Ya, baik. Dan juga ada Koordinator Program Relawan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau ISMKI, Mas Aditya Putra. Mas Adit, sudah bergabung? Sudah, terima kasih. Selamat pagi. Iya, ini sehat-sehat semua ya dari suara dan meskipun dari jauh melihat hanya wajah-wajahnya saja, tapi nampaknya sehat dan masih berpuasa, Bapak dan Mas? Alhamdulillah Masih ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Baik, ini bicara mengenai Rekon, Relawan COVID-19 Nasional. Mungkin saya ke Prof. Nizam terlebih dahulu. Prof. Nizam, mungkin boleh dijelaskan kembali ke seluruh pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, seperti apa sih sebenarnya program Rekon atau Relawan COVID-19 Nasional? Ya, mungkin supaya komplit saya jelaskan beberapa langkah Kemdikbud ya. Saya rasa Kemdikbud termasuk kementerian yang sangat responsif dengan kondisi pandemi ini. Jadi tanggal 9 Maret Mas Menteri sudah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan semua kegiatan belajar dari rumah. Kemudian juga kita memobilisasi rumah sakit pendidikan yang ada di bawah Kementerian Dikbud, rumah sakit pendidikan yang ada di fakultas-fakultas kedokteran untuk siaga dan siap bisa menerima pasien COVID. Kemudian kita siapkan fakultas-fakultas kedokteran untuk bisa membantu untuk pelaksanaan tes COVID-19 dan itu kita koordinasikan dengan teman-teman Kementerian Kesehatan. Ya, kemudian 13 rumah sakit pendidikan dan 13 FK ditetapkan oleh Kemenkes sebagai tempat untuk menangani pasien dan tempat untuk tes COVID-19. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat kebutuhan akan upaya bersama-sama untuk melawan pandemi ini. Kemudian kita hubungi teman-teman di ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, untuk bersama-sama menggalang relawan di bidang kesehatan. Jadi selain relawan kesehatan, sebenarnya kita juga mendorong relawan-relawan bidang yang lain, tetapi yang sangat besar memang yang di diutamakan memang ini. Di bidang kesehatan ya? Ya. Terutama para dokter dan juru rawat begitu ya? Ya, dokter, nurse, dan mahasiswa. Jadi tiga-tiganya sangat kita butuhkan dan melalui pendaftaran online itu Mas Adit ini berhasil menggarang 15.000 relawan dalam waktu hanya 3-4 hari ya. Nah, ini persyaratannya siapa saja? Mungkin juga bisa disebutkan untuk memberikan informasi siapa saja yang boleh bergabung begitu. Iya, pada waktu kita buka itu pada dasarnya adalah mereka yang berlatar belakang di bidang kesehatan ya. Jadi ada kedokteran gigi, ada farmasi, ada nurse, ada kesehatan masyarakat, dan ya 9 bidang kesehatan itu yang mendaftar melalui program relawan kesehatan ini. Nah, ini ada relawan non medis juga tidak yang dijaring, Prof. Nizam? Sebetulnya waktu kita membuka pendaftaran ini hanya kita utamakan untuk teman-teman dari bidang kesehatan, tetapi yang mendaftar juga ada dari luar bidang kesehatan meskipun tidak banyak, tapi juga ada dari guru, ada dari teknik, ada dari
ilmu sosial dan sebagainya. Jadi Lalu kemudian mereka perannya seperti apa? Ya, yang terutama saat ini yang kita utamakan ada dua. Mereka yang sudah punya sertifikat profesi, artinya seperti yang sudah jadi dokter, sudah jadi nurse, itu kita BKU-kan ke teman-teman Kementerian Kesehatan, jadi langsung membantu Kemenkes, ada sekitar 500-an, di Wisma Atlet ada 250-an, kemudian ada yang membantu di layanan call center Kemenkes dan sebagainya. Baik. Kemudian yang mahasiswa itu mereka melalui program yang kita kenal dengan KIE ya, jadi komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi sifatnya untuk preventif dan promotif. Jadi ini juga sangat penting untuk menghadapi pandemi. Tidak semuanya penanganan pasien, tapi justru yang non pasien ini yang perlu sekali untuk ditangani juga. Nah, ini peran dari adik-adik mahasiswa diutamakan di sana, Mbak. Baik, nah ini terkait dengan yang barusan disebutkan, ini preventif dan promotif. Mungkin Prof. Aris nih yang bisa menjawab nih. Ini ada KIE. Nah, KIE ini apa juga? Kemudian bahkan ada namanya tele KIE ya, kalau saya tidak salah sebut, Prof. Aris ya. Ya, seperti apa itu? Bisa disampaikan juga. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Jadi tugas relawan yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen ini memang yang sudah kita deploy BKO-kan ini ada 1.000 mahasiswa yang program profesi dokter yang saat ini sedang koas. Termasuk nanti untuk bidang-bidang kesehatan ada sekitar 2.000 yang tahap kedua. Ini juga akan kita deploykan melalui Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia di 6 wilayah. Nah, tugas relawan tadi sudah disebutkan Mbak Rizky bahwa akan melakukan komunikasi, edukasi, dan informasi atau KIE. Ya. Jadi ini semuanya dilakukan oleh mahasiswa yang sudah kita tugaskan di 6 wilayah itu fokus kepada komunikasi, edukasi, dan informasi ataupun bisa melakukan pendampingan bagi para PDP maupun ODP tadi secara online atau secara daring. Nah, secara online atau secara daring ini bisa melalui WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi lain. Dan sudah ada aplikasinya, Prof. Aris? Ya, aplikasinya sudah ada atau menghubunginya kan tadi dibilang lewat WhatsApp, berarti bertelepon dengan para PDP ataupun juga ODP. Iya, betul sekali Mbak, dengan metode WhatsApp. Kalau komunikasi antara untuk tracing dengan pasien dan juga untuk nanti komunikasi dengan case manager itu dengan platform yang sudah kita kembangkan tadi, yang namanya Recon tadi ya. Jadi relawan COVID-19 nasional. Itu sebuah komunikasi melalui satu pintu itu, Mbak, dari masyarakat, dari para relawan sendiri ataupun dengan koordinator dan case manager. Begitu, Mbak. Baik, ini kan tadi dibilangnya mengenai program pendampingan. Nah, bagaimana bisa memberikan pendampingan, apalagi lewat daring begitu ya, Prof. Aris, kalau misalnya mereka adalah pasien positif. Nah, untuk bisa terbuka dengan orang lain istilahnya melalui aplikasi itu kan juga bukan hal yang mudah. Iya, betul. Jadi kan kita istilahnya punya alur ya, tele KIE tadi ya. Di dalam pendampingan melalui Recon tadi. Jadi kita melalui screening mandiri Recon, kita ada kelompok-kelompok. Jadi kalau nanti masyarakat sudah mulai apply di Recon, itu ada kategori 1 misalnya PDP yang sedang atau berat, nanti verifikasi oleh relawan ya yang masuk di situ, baru nanti relawan melakukan pendekatan keluarga. Ya. Jadi relawan memberikan himbauan kepada keluarga yang kontak dengan PDP dengan kategori 1 dan 2. Kategori 2 itu adalah PDP yang ringan. Baik. Kemudian ya untuk mengisi screening mandiri melalui Recon. Nah, setelah itu relawan memberikan tele KIE tadi dan pendampingan kepada anggota keluarga. Jadi setelah mengikuti ada prosedurnya begitu ya yang bisa diikuti ya? Iya, begitu. Baik. Betul sekali. Baik, jadi Prof. kita Aris sudah punya kategori 1 sampai 5 dan bagaimana nanti cara-cara teknis relawan itu melakukan mulai verifikasi, pendampingan dan seterusnya. Ya. Sampai nanti tugas relawan itu selesai. Kita sudah punya flowchart, punya alur
punya platform Baik. yang semuanya bisa diikuti oleh para relawan. Begitu Mbak Risti. Baik, pendengar Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami, ada Prof. Nizam, ada Prof. Aris, ada Mas Aditya Putra juga yang merupakan koordinator program relawan dari Ikatan Senat Mahasiswa. Apakah Anda ingin terlibat ataupun juga sudah terlibat, mungkin punya masukan apa, boleh ya Bapak ya, saya ajak bergabung pendengar Siap. di 021 384 4545 386 6712 ataupun juga melalui SMS dan WhatsApp, nanti kami akan bacakan ke 081399399888. Mas Adit, untuk jumlah relawan dan case manager yang saat ini aktif di Rekon ada berapa? Ya, baik. Untuk saat ini yang sudah aktif dan bergabung di Rekon adalah 1.004 mahasiswa kedokteran, profesi dokter tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Aris. Ya. Jadi 1.004 mahasiswa kedokteran ini memang tersebar di 6 wilayah, Kak. Jadi dalam kerjasama Rekon ini, Dirjen Dikti dan YSMKI juga bekerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI yang menaungi pendidikan tinggi, perguruan tinggi kedokteran di se-Indonesia. Ada 6 wilayah dari Sabang sampai Merauke dan 6 wilayah ini memiliki agen-agennya begitu Kak, memiliki relawan-relawan di dalam tiap wilayahnya. Dan case manager ini memang mengambil peran sebagai pembimbing ya kayak memang senantiasa kegiatan mahasiswa pastinya membutuhkan pembimbing. Jadi dokter-dokter, kemudian ahli-ahli kesmas, dokter-dokter gigi, dokter-dokter spesialis ini memiliki keinginan lebih untuk membimbing tidak hanya di kelas, tidak hanya di kuliah online, tapi juga dalam kegiatan relawan gitu Kak. Nah, case manager ini kan jumlahnya ada 97 sekarang 97 ini yang ya? tersebar juga dari Sabang sampai Merauke. Mas Adit, ini mahasiswa kedokteran ini ada persyaratannya tidak? Mereka harus minimal semester berapa? Karena ini kan bicara tentang sesuatu yang medical, kemudian sesuatu yang medis, sesuatu yang memerlukan kapabilitas ilmu pengetahuan tertentu, atau seperti apa kebijakannya? Saat ini memang dari Dirjen Dikti dan YSMKI memberikan wadah kesempatan kepada mereka yang program profesi dokter dulu Kak. Jadi yang koas atau yang sudah sarjana kedokteran begitu. Jadi sedang mengikuti koas, biasanya mengikuti pendidikan di rumah sakit, pendidikan itu mereka diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk bergabung di Rekon tahap 1 ini. Kalau untuk perawat? Iya Kak. Kalau untuk perawat misalnya? Baik, untuk yang perawat saat ini mungkin belum berkesempatan bisa bergabung di Rekon, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin akan ada kerjasama lebih lanjut dengan asosiasi pendidikan tersebut. Dan memang saat ini karena bekerjasama dengan asosiasi pendidikan kedokteran, maka yang dinaungi oleh adalah mahasiswa kedokteran, jadi diutamakan, didahulukan untuk mereka yang program profesi dokter begitu Kak. Baik, dan sudah menyebar di banyak tempat ya? Iya Kak, betul. Di 6 wilayah. 6 wilayah tadi. Di mana saja wilayahnya mungkin bisa disampaikan Mas Adit? Ya baik, untuk wilayahnya pastinya untuk wilayah 1 terutama di Pulau Sumatera, kemudian wilayah 2 ada di sekitar wilayah Jakarta Barat, DKI Jakarta, kemudian wilayah 3 ada di Bandung, kemudian ada di Lampung, kemudian wilayah 4 ada di sekitar Jawa Tengah, wilayah 5 dan wilayah 6 ada di Indonesia Timur termasuk Sulawesi juga gitu Kak. Termasuk sampai dengan di Papua? Pasti ya, betul Kak. Baik, sudah ada pendengar yang bergabung, ini saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Tamrin di Jakarta. Selamat pagi Pak Tamrin. Selamat pagi Mbak Risti. Iya, silakan apa yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada 3 narasumber. Saya pertama memberikan apresiasi program Rekon ini, walaupun sedikit agak terlambat sebetulnya, ya, karena kita sudah menjelang hampir 1 bulan, atau lebih dari 1 bulan. Namun ya, tidak ada kata terlambat, ya mari kita lakukan bersama. Yang penting saya melihat adalah para dokter itu adalah mendapatkan satu kesempatan pelajaran, ya, di mana COVID-19 ini adalah yang pertama, walaupun yang sebelumnya ada juga virus-virus yang membahayakan, itu flu burung, ya. Namun di sini saya mengamati tadi malam adalah di acara ILC, yaitu Ketua Gugus Depan itu memberikan gambaran bahwa sebetulnya WHO sendiri sudah menggambarkan atau menjelaskan kita jangan panik, itu yang paling penting nomor 1. Jadi relawan itu jangan, jadi salah action. Dia memberikan masyarakat itu yang tadinya nggak harus panik jadi panik, itu nomor 1. Kedua, reaksinya harus kita perhatikan, apa yang kita harapkan reaksinya pada yang diberikan penjelasan tersebut. Baik. Sepertinya, nah yang terakhir adalah penting, perlu relawan itu perlu dibekalin, yaitu bahwa sebetulnya COVID itu virusnya apa, ya hantu apa dia, virusnya bagaimana gitu. Nah, dari situ kita bisa melakukan langkah-langkah, ya, what, why, when, how. Ya, jadi apa itu virusnya, bagaimana caranya, dan bagaimana supaya
kita betul-betul memahami dan masyarakat ikut kontribusi. Baik. Bukan sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tamrin. Ini berarti saya tujukan ke Prof. Aris ini ya mengenai mungkin para relawan harus diberikan semacam pengertian terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan dasarnya virus kepada orang awam. Ini juga sangat menarik dan ada benarnya begitu ya. Bagaimana Prof. Aris? Ya, jadi begini, jadi para relawan yang sudah dijaring melalui di SMKI ini mendapatkan pelatihan khusus ya selama 3 hari berturut-turut ya. Jadi pelatihan ini dilakukan secara serentak kepada seluruh relawan. Narasumbernya adalah dari WHO, ini adalah memberi pengarahan tentang COVID-19 itu seperti apa, dari mulai virusnya, dari mulai sampai diagnosanya, dan juga tentu saja tindakan preventif promotifnya. Kemudian setelah itu dari Kementerian Kesehatan ini khusus untuk masalah call center itu seperti apa, bagaimana cara melakukan pendekatan kepada pasien dan seterusnya, dan juga yang terakhir di hari ketiga itu para dokter spesialis paru ya. Ini juga memberikan pembekalan yang cukup bagus sekali terkait dengan coronavirus ini. Jadi bahayanya, cara pencegahannya, semuanya sudah ada pembekalan. Nah setelah itu mendapatkan pembekalan, baru kita pilih yang pertama adalah yang memang mahasiswa yang memang sudah selesai sarjana ya, dan sudah sebagian mengikuti program rotasi yang koas ini, sehingga betul-betul sudah mempunyai pemahaman yang sangat kuat sekali terkait dengan COVID-19 ini. Artinya bertujuannya nanti akan sama ya, memberikan tidak membuat panik tapi malah menenangkan si orang-orang yang diajak berkomunikasi ya Prof. Aris ya. Betul sekali, betul Pak sekali, Dirjen Prof. Nizam. Iya, Mbak. Ya, ini nantinya kan kita tahu bahwa Rekon ini diluncurkan pada Senin lalu ya, 13 April 2020. Tadi Pak Tamrin sempat mengatakan ini ya dibilang terlambat juga tidak, tapi dibilang ini baru bulan ini diinisiasi. Nah, nantinya karena di bulan April ini kita tahu bahwa COVID-19 sudah mulai sejak beberapa bulan sebelumnya, dari bulan Januari begitu ya, bisa dibilang di Indonesia. Sinergi kebijakan pengelolaan relawan Kemdikbud secara nasionalnya nanti akan seperti apa? Iya, jadi di samping kita mulai resmi Rekon baru tanggal 13 April, tapi sebelumnya sudah ada beberapa kegiatan, sudah di pelatihan untuk mahasiswa, kemudian juga beberapa teman di Fakultas Kedokteran sudah langsung berinisiatif sendiri membuat relawan-relawan di daerah. Yep. Nah, dengan Rekon ini kita perluas sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di beberapa FK tersebut secara nasional. Dengan menggunakan Rekon ini, maka jangkauannya sekarang dari Aceh sampai Papua tercover oleh para relawan ini. Untuk bisa memberikan edukasi, memberikan informasi secara benar, dan bisa dihubungi oleh orang yang misalnya ragu-ragu kondisi fisiknya ini sakit benar apa tidak, itu bisa menghubungi relawan Rekon tadi untuk komunikasi melalui WhatsApp, melalui telepon, dan sebagainya. Jadi dengan begitu harapan kita bisa membantu masyarakat secara luas di dalam menghadapi pandemi ini. Jadi sekarang sebarannya sudah di 6 wilayah, itu artinya di 34 provinsi, Mbak. Ya. Nah, ada pemikiran juga nggak untuk misalnya lebih banyak dikembangkan di kawasan timur, karena dari segi misalnya rumah sakit maupun juga dari segi pengobatan dan lain-lain, letak geografis ini wilayah yang cukup jauh dan artinya harus lebih banyak diedukasi begitu Prof. Nizam? Ya, dari jumlah relawan yang mendaftar itu sebarannya proporsional sebanding dengan populasi di masing-masing provinsi, sehingga dengan menerjunkan relawan itu di rumahnya masing-masing, itu artinya semuanya tercover secara proporsional dengan populasi setempat. Proporsional ini hitungannya misalnya berapa dibanding berapa begitu? Mungkin bisa diberi gambaran. Dari katakanlah dari 15.000 relawan yang terdaftar itu asalnya dari Aceh sampai Papua, dengan jumlah di masing-masing provinsi itu ya sebanding dengan kondisi populasi di provinsi tersebut. Ya, kita tentu tidak menghitung banding satu relawan itu berapa juta penduduk ya, karena juga yang betul-betul sakit kan juga sedikit sekali.
Baik, ini menyambung yang disampaikan Prof. Nizam. Mas Adit, ini ada skala prioritas nggak? Misalkan di daerah tersebut pasiennya lebih banyak begitu, artinya relawannya harus lebih banyak diberikan atau seperti apa? Kalau tadi dibilang proporsional jumlahnya. Baik, saat ini memang ditentukan minimal bagi satu relawan itu bisa menghandle 20 masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat yang melaporkan dirinya, melakukan screening mandiri nantinya akan ditangani masing-masing oleh satu relawan saja. Jadi memang pastinya tidak menimbulkan kebingungan gitu ya. Kalau misalkan mendapatkan pendampingan dari 2 relawan atau lebih kan bisa menimbulkan misleading gitu, misinformasi, tidak sama informasi seperti itu. Nah memang satu relawan ini bisa memegang 20 atau lebih masyarakat dan saat ini memang kami terus bekerjasama dengan tim IT dari Jendikti untuk melihat persebaran dan perkembangan dari pelapor setiap harinya. Dan betul saat ini juga itu juga menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk mengajukan ide bekerjasama dengan Jendikti. Apakah kita coba perlu mengutamakan batch 2 ini untuk teman-teman di daerah-daerah tertentu yang kita lihat masyarakat atau pelaporan jumlahnya lebih banyak seperti itu, Kak. Nah, tapi implementasi pada saat koordinasi itu nanti skemanya akan seperti apa, Mas Adit? Baik, untuk skemanya pada dasarnya sih sama seperti yang Prof. Nizam tadi sampaikan, kita mengutamakan penyampaian informasi yang efektif. Jadi pastinya jumlah mahasiswa, jumlah relawan ini akan disesuaikan juga dengan jumlah pelapornya. Sementara itu relawan di sini saat ini ada yang menghandle 2 atau 3. Kemarin kami juga menginterview, mencari masukan. Ada juga yang saat ini sudah berhasil menyelesaikan pendampingan kepada 11 orang. Jadi saya rasa karena menggunakan daring, menggunakan media seperti WhatsApp ataupun telepon ataupun yang lainnya yang sudah dikenal dekat dengan relawan dan masyarakat itu sendiri, lebih mudah bagi mereka untuk bisa melakukan pendampingan meskipun dalam skala yang terbilang cukup besar dalam saat yang bersamaan bisa 11 begitu, tidak terbayang tapi sebenarnya bisa dilakukan seperti itu, Kak. Baik, Prof. Nizam, saya kembali lagi ini tadi kan metode pelaporan mandiri begitu ya yang dimintakan. Nah, sebenarnya kalau dibilang metode pelaporan mandiri ini kan di gugus tugas percepatan juga sudah ada metode yang sama. Nah, apa added value ataupun juga keunggulan dari Rekon ini? Iya, keunggulan dari Rekon adalah di ujung dari self assessment itu ada mahasiswa di belakangnya. Jadi kalau misalnya belum puas dengan konsultasi melalui daring itu, mereka akan bisa menghubungi relawan tadi. Bisa telepon, bisa diskusi, bisa, wah ini kok saya masih batuk ya, kenapa ya, sudah sekian hari. Nah itu kan bisa komunikasi, bisa diberikan saran ini, saran itu, dan bisa dirujuk kalau memang perlu mendapatkan rujukan ke dokter begitu. Jadi memberikan ketenangan dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik pada masyarakat yang mungkin ODP, mungkin PDP itu bisa lebih terdampingi dan bisa lebih diarahkan mengambil langkah-langkah yang tepat begitu. Baik. Nah, pendengar Anda yang ingin tahu lebih banyak, kemudian juga tertarik dengan program Rekon ini, saat ini kami sudah bersama dengan Prof. Nizam yang merupakan Dirjen Pendidikan Tinggi, kemudian juga Prof. Aris Junaidi dan juga koordinator dari program relawan ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Silakan Anda bisa bergabung 0213844545, 3866712 atau di 081399399888. Kalau dari Prof. Aris, ini tadi dibilang program ini sangat cukup baik, kemudian mekanismenya sudah dijelaskan tadi oleh Mas Adit juga. Nah, monitoring, kemudian evaluasinya seperti apa? Iya, jadi terima kasih Mbak. Jadi tadi udah kami sampaikan bahwa untuk monefnya ini semuanya dilakukan melalui Rekon, ya, aplikasi yang sudah kita kembangkan. Jadi nanti kalau pada tahap-tahap tertentu sampai misalnya begini, misalnya pada kategori 5 ya melalui Rekon ini, misalnya pasien tidak berisiko, maka pada tugas akhirnya relawan itu hanya memberikan tele-KIE dan pendampingan selama 14 hari. Ya, selama isolasi dan karantina mandiri. Begitu selesai, maka pendampingan selesai. Ya, jadi itu semua bisa kita monef melalui aplikasi Rekon yang sudah kita kembangkan. Demikian juga untuk yang kategori 1, 2, 3, dan 4 tadi. Jadi semua monefnya melalui Rekon yang sudah kita kembangkan, Mbak Rizky. Baik, berarti ini si pendamping ini nomor pribadinya dibagikan langsung kepada si pasien, begitu ya skemanya ya Prof. Aris ya?
Iya betul, dan ini sekarang Mbak, ini Itu sedang aman kita untuk bisa rencanakan. saling membagi informasi nomor pribadi dan lain-lain sebagainya? Nah, ini begini Mbak, jadi saat ini sedang kita kembangkan ke depan bahwa nanti harus ada nomor khusus yang diberikan oleh Kemdikbud yang kita akan kembangkan ke depan, sehingga privasi pada pasien ini akan terjamin. Ya. Jadi tidak nomor kontak pribadi, tapi akan kita kembangkan nomor khusus yang nanti akan kita berikan, sehingga privasi pasien dan juga case manager itu juga terjamin, itu Mbak Risti. Baik, Mas Adit, ini yang pelaksana di lapangan sejauh ini. Mbak Risti, Ya? Mbak Risti, saya mohon Prof. pamit Aris? dulu ya. Oh, baik. Ada kegiatan lain ya, Prof. Aris ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat. Tetap sehat, Prof. Aris. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, Prof. Aris mendahului tadi untuk mengikuti kegiatan lainnya pendengar. Namun kami masih bersama dengan Prof. Nizam, Dirjen Pendidikan Tinggi, dan juga Mas Aditya Putra dari ISMKI. Saya ngomongnya masih pelan-pelan nih karena panjang sekali ya. Mas Adit, kalau dilihat begitu ya dengan tadi yang disampaikan, ada temuan-temuan atau kendala-kendala di lapangan seperti apa sih yang sudah Mas Adit diskusikan juga sama Ya. teman-teman mahasiswa? Baik. Memang untuk pada dasarnya Rekon itu sebuah aplikasi yang berbasis halaman web dan merupakan karya teman-teman IT Dikti. Jadi props to tim IT, sangat baik sekali karena dibangun dari nol. Saya terus teringat dengan pesan Prof. Nizam dan Prof. Aris di mana pergerakan kemanusiaan ini adalah pergerakan yang sifatnya sprinton seperti itu atau sprint maraton. Ini mengutip Prof. Nizam. Jadi mengambil start dengan cepat Artinya, namun mempertahankan stamina dan terus mengembangkan agar dapat memberi dampak jangka panjang begitu Nah, Kak. itu tidak mudah loh. Betul sekali. Gimana? Implementasi Rekon yang dibangun dari nol ini juga menjadi tantangan karena setiap harinya terus ada fitur-fitur yang berusaha dikembangkan. Mengingat kegiatan Rekon ini kolaborasi Kak antara lembaga dan individu, tidak hanya lembaga-lembaga tapi juga relawan tersendiri memiliki rasa memiliki gitu. Jadi saat ini SMKI sebagai pengelola relawan dan salah satu pihak yang berdiskusi langsung dengan relawan, koordinator wilayah, case manager itu juga istilahnya mendapatkan kesempatan gitu untuk mendengarkan masukan-masukan. Termasuk salah satunya adalah yang mungkin Prof. Aris sampaikan tadi tentang keamanan, privasi, dan juga saya di sini merasa teman-teman juga mendapatkan dukungan yang nyata dari Dirjen Dikti dan juga Kemdikbud bagaimana mereka merespon masukan-masukan tersebut. Dan saat ini mungkin salah satu tantangan lainnya adalah memobilisasi teman-teman relawan nih Kak. Jadi relawan yang jumlahnya 1.000 ternyata di luar sana masih banyak sekali dan sangat semangat. Jadi supaya semangatnya tidak hilang, mungkin teman-teman saat ini memang masih diminta untuk bersabar. Kami juga senantiasa berusaha untuk bisa memobilisasi mereka agar dapat berdampak dengan cepat begitu Kak. Baik. Tapi kalau dilihat dari teman-teman ini lebih banyak yang laki-laki atau perempuan kalau dari sebarannya atau jumlahnya sama, Mas Adit? Kurang lebih sih seimbang sih Kak. Mungkin Seimbang, ya? cenderung lebih banyak yang perempuan mungkin karena katanya kabarnya sih kalau yang mau jadi dokter banyak kan perempuan sih Kak. Oh begitu ya? Iya. Apa karena perempuan lebih bisa diajak curhat? Enggak juga ya? Baik, ya Prof. Nizam dan juga Mas Adit, kita masih akan lanjutkan, namun kita jeda sejenak. Pendengar Anda juga jangan kemana-mana, ada informasi penting yang harus kita simak beberapa waktu mendatang. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam. Gimana, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak, kamu udah di sana? Alhamdulillah sehat juga. Di rumah aja kan, Dek? Udah di rumah aja, sama anak-anak juga di rumah. Oh. Gimana pekerjaan Uda? Biasanya kan Uda kerja di luar rumah. Sekarang gimana? Terpaksa di rumah lah, Dek. Itulah, aku minta maaf ya, Dek ya. Udah minta maaf, nggak bisa transfer lah bulan ini. Nggak apa-apa, jangan dipikirin. Udah mah jangan khawatir. Rezeki kan udah di tangan Allah. Iya, Dek. Jadi udah tetap sabar aja ya. Iya. Berdoa juga, semoga semuanya kembali membaik. Dan kita tunggu udah di rumah. Nanti kalau semuanya udah membaik. Ya. Jaga kesehatan, tetap kabari keluarga ya. Oke, kira ya. Di rumah saja, komunikasi tetap terjaga. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kilas Berita.
Mendengar, bermodalkan replika senapan serbu dan magazin kosong, 3 orang perampok takuti dan mengikat warga Tanggamus di Provinsi Lampung. Perampokan itu berdasarkan informasi bahwa korban memiliki uang 1 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres Tanggamus Ajun Komisaris Edi Korinas mengatakan ketiga pelaku telah ditangkap pada Selasa 28 April 2020 dini hari. Ketiganya terpaksa dilumpuhkan dengan cara ditembak pada betis dan kaki karena melawan saat ditangkap. Berikut kilas berita untuk edisi pagi ini. Ya, Prof. Nizam dan Mas Adit masih bersama ya dengan saya ya. Halo, Prof. Nizam. Yuk, Mbak. Oh, masih. Baik, tadi pada saat jeda saya sempat buka-buka mengenai Rekon ini. Kalau dilihat ini, dari program Rekon ini saya lihat memang sangat bagus, kemudian menjaring juga tadi sudah dijelaskan cukup panjang. Nah, dari Prof. Nizam, inovasi apa sih rencananya akan dibuat lagi di Rekon ini? Kalau kita lihat selama 3 minggu ini, kita lihat animonya juga cukup banyak ya, sudah sampai dengan 15.000 orang yang ingin menjadi relawan. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita siapkan dan sudah siap untuk diluncurkan. Satu, Rekon kita lengkapi dengan hasil. Jadi selain kita memobilisasi adik-adik mahasiswa kesehatan, ini kita juga mendorong perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset terapan dan berbagai macam pengembangan yang bisa dimanfaatkan untuk masa pandemi ini. Ya, kemarin kita lihat ada yang membuat ventilator dan sebagainya. Nah, salah satunya membuat aplikasi. Nah, aplikasi untuk self-screening dengan menggunakan nanti aplikasi basis Android. Ya. Ini sudah siap dan nanti kita integrasikan dengan Rekon. Jadi nanti tidak berbasiskan web page Rekon, tetapi bisa menggunakan aplikasi Android maupun Apple gitu. Dengan begitu nanti akan lebih mudah digunakan oleh masyarakat untuk self-screening dan komunikasi tadi. Tapi sekarang belum bisa ya, Prof ya? Ini sudah saya cek apakah sudah diinstal atau belum, karena kemarin saya lihat aplikasinya sudah berjalan. Jadi bisa langsung diinstal untuk saat ini kalau memang para pendengar yang mendengarkan siaran kita bisa. Sedang kita daftarkan ke Google Apps. Kemudian juga teman-teman dari kelompok Artificial Intelligence kecerdasan buatan juga mengembangkan aplikasi untuk deteksi corona misalnya dengan menggunakan foto ronsen. Nah, itu bisa kita pasang di landing page kita nanti untuk bisa digunakan oleh dokter. Misalnya masih menunggu hasil tes sampel swab misalnya di PCR yang mungkin butuh waktu sehari 2 hari, dengan menggunakan foto ronsen itu diupload ke aplikasi, nanti bisa langsung dideteksi oleh mesin cerdas yang ada untuk memastikan hasilnya positif atau negatif, memberikan diagnosa positif atau negatif. Jadi hal semacam itu kita kembangkan juga oleh teman-teman dan nanti akan menjadi bagian dari paket Rekon ini. Baik. Mas Adit, ini kan tadi deteksi mesin cerdas. Nah, ini IT-nya harus benar-benar siap ini untuk istilahnya memberikan edukasi, kemudian juga IT-nya harus siap untuk benar-benar ketika nanti informasinya masif begitu, dan juga publikasinya. Iya, betul Kak. Nah, memang saat ini semua kegiatan ini yang sifatnya gotong royong ini tidak bisa dilakukan oleh YSMK sendiri, dan teman-teman tim IT Dikti ini menjadi ujung tombak yang sangat baik sekali, dan saya rasa pastinya sangat butuh kerjasama lebih lanjut dengan tim IT dari Dikti juga. Dan untuk publikasi, betul Kak, mungkin kalau boleh cerita sedikit bagaimana menjadi sebuah keuntungan tersendiri nih bagi saya dan teman-teman tim, Basra, Januar, Wafa, Robi, Mas Noval, dan teman-teman lain itu namanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bagaimana pendekatan artificial intelligence ini memang menjadi pengembangan dari Rekon, namun sebuah wujud nyata lainnya bagaimana Rekon ini bisa berdampak adalah pendekatan yang humanis itu tidak hilang gitu Kak. Jadi di era teknologi yang serba instan, serba mudah menghubungkan antar manusia, Rekon ini saya rasa tidak menghilangkan hubungan antara relawan dengan masyarakat tersebut gitu Kak, karena pastinya relawan seperti tadi Prof. Nizam sudah sampaikan, di balik dari sistem tersebut ada seorang relawan yang menunggu mendapatkan penugasan, relawan yang menunggu pelapor yang dia bisa hubungi, di mana ketika dia bisa dapatkan hal tersebut, dia bisa melakukan etika komunikasi, kemudian pendampingan, edukasi yang sifatnya humanis gitu Kak.
Baik, ini kan sebenarnya bagus ya, tidak hanya bisa digunakan pada saat pandemi COVID-19, mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi relawan yang bisa menjadi pendampingan cukup lama begitu programnya. Tapi sebenarnya Mas Adit, ini idenya siapa sih di awal? Apakah ide dari Mas Adit dan tim atau memang ini dari Kemdikbud kemudian disuarakan ke teman-teman Senat? Siapa ini? Prof Nizam atau Mas Adit yang mau jawab nih? Monggo, Mas Adit. Ini kok jadi lempar-lemparan? Ini lebih tepat Prof Nizam, karena untuk yang tim Rekon ini sendiri sebenarnya memang merupakan hasil lahirnya pastinya dari Kemendikbud dan juga hasil FGD begitu ya Prof, dengan Jendikti saat itu ada dari berbagai fakultas kedokteran, berbagai perguruan tinggi menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan di daerah masing-masing, dan itu menginspirasi hal ini untuk bisa dikembangkan secara bersama-sama secara nasional gitu. Mungkin Prof Nizam bisa menambahkan kalau ada yang kurang ya Prof. Iya. Iya Mbak, jadi ini betul-betul kerja gotong royong, jadi kita apresiasi betul ada di mahasiswa ternyata sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ya. Dan itulah jiwa dokter yang sesungguhnya, jiwa kemanusiaan nomor 1 selalu menjadi driver utama dari kegiatan profesi seorang dokter. Jadi Rekon ini tidak sekedar melakukan kegiatan sosial, tapi juga membangun karakter dari adik-adik mahasiswa untuk menjadi dokter-dokter yang profesional, dokter-dokter yang jiwa kemanusiaannya kuat, dan dokter-dokter yang siap melayani, mendengarkan pasiennya, dan sekaligus memberikan solusi. Jadi itu saya rasa yang sangat penting dari Rekon ini, tidak sekedar kegiatan relawan, tapi juga kegiatan pendidikan yang menyiapkan dokter-dokter yang nantinya akan menjadi garda depan dokter kita di masa depan. Baik. Jadi saya berharap nanti bisa terus berlanjut untuk berbagai kegiatan ya. Mungkin pasca pandemi masyarakat juga sangat membutuhkan. Artinya sudah dipikirkan quality untuk improvementnya juga ya, Prof Nizam ya? Betul. Bisa kita kembangkan untuk menurunkan stunting, untuk menurunkan kekurangan gizi, nanti juga demam berdarah dan sebagainya bisa kita kembangkan lebih lanjut. Baik, saya sedikit agak teknis nih bertanyanya. Saya lihat tadi dari rekonnya Kemdikbud ini kan ada biodata, mengisi biodata, kemudian 2 gejala klinis, ada faktor resiko. Nah ini yang mengisi si relawannya sendiri atau orangnya? Jadi ini digunakan untuk masyarakat. Jadi Rekon itu digunakan untuk bagi masyarakat, ini digunakan untuk misalnya saya baru kembali dari Jakarta ke Jogja. Kemudian saya ragu-ragu nih kalau saya agak demam ya. Nah, saya masuk ke Rekon itu, kemudian saya mengisi biodata, kemudian mengikuti wawancara di situ ada self assessment begitu. Nah, di ujungnya nanti, oh ini Bapak harus didampingi oleh relawan ini, nanti di-linkkan dengan relawan tadi. Jadi didengarkan, ditampung dulu begitu ya? Biodata saya, ya ditampung, kemudian nanti relawan akan melihat biodata saya, kemudian menelusur, wah ini berarti potensi ini harus menjadi ODP. Langsung si relawan tadi akan menghubungi Berarti si faktor resiko ini adalah bagian dari tracingnya begitu ya Prof ya? Betul. Jadi self tracing nanti di tracing oleh adik-adik relawan. Baik, kita tahu ini adalah sebuah bencana kemanusiaan yang juga diikuti dengan program kemanusiaan. Tapi sempat dipikirkan juga nggak oleh Mas Adit dan teman-teman di tim akan ada rewards begitu bagi para relawan ke depannya? Baik, untuk rewards sendiri memang pada dasarnya menjadi sempat menjadi sorotan publik gitu ya kayaknya, dan di Jendikti juga pada mulanya memang memberikan informasi bagaimana segala aspek di sini termasuk perguruan tinggi yang menaungi mahasiswa tersebut juga diharapkan dapat memberikan bukan hanya reward tapi juga istilahnya seperti dukungan gitu, seperti itu. Dukungan yang pastinya tidak hanya bersifat beneficial bagi relawan tapi juga menjadi dalam mereka memodalkan mereka dalam kegiatan relawan seperti ini. Dan salah satunya yang menjadi titik berat adalah seperti yang tadi Prof Nizam sudah sampaikan, di sini relawan ini mendapatkan kesempatan untuk merasakan seperti apa tele-KIA yang juga menjadi suatu sektor dari ilmu yang berkembang saat ini, yaitu telemedicine seperti itu. Karena telemedicine masih berkembang, studi-studi penelitian dan platform-platform profesional maupun komersil seperti telemedicine itu masih berkembang, dan di sini saya rasa menjadi sebuah, bahkan bergabung dalam Rekon menjadi bagian dari Rekon itu sudah menjadi kesempatan emas bagi mahasiswa kedokteran
ataupun mahasiswa kesehatan lainnya Ya. nanti bergabung untuk bisa merasakan tele-KI itu seperti apa gitu. Baik, nah apabila si pasien misalnya gejala-gejalanya memang ada indikasi tertentu yang memang mengarah ke positif, kemudian butuh penanganan lebih lanjut, ini diarahkan langsung ke rumah sakit atau si para pendamping ini boleh juga memberikan misalnya resep-resep atau vitamin-vitamin begitu Baik. yang berkaitan dengan medis, Mas Adit? Baik. Untuk hal ini memang kami bekerja sama, berkoordinasi terus dengan koordinator wilayah yang merupakan perwakilan dari AIPKI atau Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, di mana dari ke-6 koordinator wilayah ini memberikan masukan, kemudian memberikan ekspertis terkait dokumen yang namanya protokol. Jadi protokol ini adalah sebuah pedoman bagi setiap relawan agar terdapat keseragaman informasi. Intinya adalah tidak menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah informasi seperti tadi itu kan. Dan memang salah satunya yang jadi keprihatinan memang apakah harus bisa memberikan resep seperti itu. Namun pada dasarnya apabila ditemukan mereka yang membutuhkan pelayanan medis lebih lanjut, mungkin saya bisa memberikannya dengan salah satu contoh gitu ya Kak ya. Jadi di antara ratusan mahasiswa yang saat ini sudah mengisi screening dan mendapatkan pendampingan dari relawan, ada satu di antaranya yang dieskalasi seperti itu Kak. Dieskalasi ini artinya relawan tersebut bekerja sama dengan case manager yang adalah di saat ini adalah dokter spesialis. Di sini teman-teman namanya Murti dari Universitas Lambung Mangkurat ini bekerja sama dengan case manajernya. Iya, jadi mahasiswa itu bekerja sama di mana dok ini ada pelapor nomor sekian, saya tanya ternyata ada sesak dok, ada kemudian adalah keluhan kulit dingin, lembab, berbintik-bintik, ada demam, meriang. Jadi seperti itu, ini menandakan oh ini sepertinya ada tanda bahaya dari infeksi seperti itu. Jadi saat ini mungkin saya bisa update per tanggal 27 April pelapor tersebut sudah diarahkan ke rumah sakit untuk sudah rapid test juga, dia dinyatakan negatif ya puji Tuhan. Jadi semoga hubungan di sini case manager menjadi perpanjangan tangan Rekon untuk bisa berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu. Baik. Boleh terakhir mungkin publikasi ataupun juga apa yang ingin disampaikan Prof. Nizam mungkin untuk para relawan ataupun juga teman-teman mahasiswa yang boleh terlibat, termasuk juga mereka yang ingin mendaftarkan untuk bisa lebih terbuka mengenai kondisi diri apakah mereka terkena COVID-19. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi memang kita terus promosikan pemanfaatan dari Rekon ini. Termasuk terima kasih pada RRI yang selalu hadir untuk memberikan informasi publik tentang fasilitas dan sarana yang kita kembangkan untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat karena ini layanan tidak berbayar. Ya. Sehingga kami persilahkan publik untuk memanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu mengatasi pandemi ini, memberikan rasa tenang, memberikan arahan yang tepat, memberikan diagnosa yang baik gitu. Baik, sekali lagi saya informasikan ya, berarti ini di relawan.kemdikbud.go.id, bisa langsung diklik di situ ya, Prof. Nizam ya? Iya, betul. Baik. Dan apresiasi untuk adik-adik relawan semua, luar biasa sekali. Luar biasa, saya boleh kasih tepuk tangan kecil deh kalau gitu untuk teman-teman dari ISMKI, Mas Aditya Putra dan kawan-kawan. Terima kasih Prof. Nizam dan juga Mas Adit, tetap semangat dalam bertugas dan juga mengumpulkan teman-teman relawan. Nanti kapan-kapan kita berbincang lagi boleh ya Prof ya? Siap Mbak. Terima kasih banyak Prof. Nizam dan juga Mas Aditya Putra. Selamat pagi. Terima kasih RRI dan Prof. Nizam, teman-teman. Sehat selalu Adit. Iya Prof, sehat selalu Prof. Baik. Salam teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Salam sehat ya untuk semuanya. Relawan. Salam relawan. Baik. Demikian tadi pendengar perbincangan kami melalui telewicara online Zoom meeting dengan Profesor Nizam, Dirjen Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud dan juga Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa Profesor Aris Junaidi, Koordinator Program Relawan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia ISMKI Aditya Putra, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui pesan singkat, SMS dan juga telepon. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi partisipan dari rekonkemdikbud.go.id.